Eh, ketemu lagi sahabat YouTube. Sahabat YouTube, video kali ini kita akan membahas mengenai bantuan program Indonesia Pintar atau KIP, di mana di hari ini itu ternyata ada surat dari Kementerian Pendidikan yang sudah turun di masing-masing Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Nah, surat ini isinya mengenai penyaluran dana PIP tahun 2021 yang akan segera disalurkan. Nah, berarti tidak lama lagi bantuan KIP untuk anak yang sekolah, yang punya anak sekolah, ini akan segera cair. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum sahabat YouTube. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan usahanya, dan diperlancar, diperbanyak rezekinya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Ini sudah turun ya. Hari ini mungkin tadi siang atau tadi pagi, yakni tanggal 18 Januari. Nah, surat ini adalah perihal pemberitahuan kepada seluruh Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota se-Indonesia. Mengenai apa ya? Ya, mengenai tentang penyaluran dana program Indonesia Pintar atau bantuan KIP yang masyarakat biasa kenal di tahun 2021 ini akan segera dilaksanakan. Nah, ini ya. Jadi, simak terus video ini, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, silahkan yang baru bergabung, subscribe dulu channel ini, dan ditekan tombol loncengnya, agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya. Bahwa di video saya sebelumnya sudah banyak saya menjelaskan mengenai tentang bantuan program Indonesia Pintar atau bantuan KIP bagi peserta didik, bagi anaknya yang usia sekolah 6 sampai 21 tahun ya. Nah, ini sasarannya siapa saja sih penerima KIP itu sudah saya jelaskan, silakan disimak. Di video saya sebelumnya silakan dicari-cari mengenai tentang bantuan program KIP atau program Indonesia Pintar. Nah, di hari ini tanggal 18 Januari 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, nah ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota se-Indonesia. Nah, isi suratnya seperti ini ya. Dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 46 tahun 2019, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud bertugas menyalurkan bantuan dana program Indonesia Pintar atau kartunya disebut KIP untuk peserta didik pada jenjang sekolah dasar SD, SMP, SMA, atau sekolah menengah kejuruan SMK. Kemudian ada sekolah luar biasa atau SLB dan pendidikan kesetaraan paket A, paket B maupun paket C. Nah, penyaluran dana program Indonesia Pintar tahun 2021 akan segera dilaksanakan. Nah, ini berarti tidak lama lagi ya. Jadi siap-siap bagi yang punya peserta didik atau anak sekolah, khususnya para KPM PKH atau KPM BPNT
yang anaknya punya kartu KIP atau buku tabungan simpel, ini siap-siap ya. Karena suratnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah turun. Nah, ini mengenai penyaluran dana PIP tahun 2021 akan segera dilaksanakan dengan prioritas sasaran dan mekanisme pengusulan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan PIP. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada para kepala dinas untuk menginstruksikan kepada kepala satuan pendidikan, jadi di semua sekolah ya, itu disuruh menginstruksikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah satuan pendidikan, artinya di sini adalah pihak sekolah, itu harus segera memperbarui status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima PIP, Program Indonesia Pintar, melalui Dapodik, data pokok pendidikan sekolah sesuai prioritas sasaran. Nah, sudah jelas ya, sasaran penerima bantuan PIP ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ada dari keluarga miskin, kemudian dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang kartu KKS atau BPNT, dari yatim piatu atau di panti asuhan, dari keluarga yang terdampak bencana. Nah, ini karena pada bulan ini banyak terjadi bencana ya. Kami juga berduka atas bencana yang terjadi di Indonesia ya, di Sulawesi dan di daerah-daerah lainnya, baik itu longsor maupun banjir. Nah, ini termasuk apabila para sahabat YouTube yang kebetulan menonton video ini yang terkena dampak bencana, ini anaknya yang sekolah itu juga berhak atas menerima bantuan PIP. Nah, ini tapi nanti dikonsultasikan di sekolahan dulu ya, kriteria yang bencana yang bagaimana. Nah, jadi satuan pendidikan itu segera memperbarui status kelayakan. Nah, jadi setiap tahun itu harus diperbarui status kelayakannya, apakah masih layak diteruskan di tahun ini mendapatkan bantuan PIP atau tidak. Nah, ini nanti yang mengelola datanya adalah operator di sekolah masing-masing. Yang kedua adalah cut off sinkron, artinya adalah batas waktu sinkronisasi di data pokok pendidikan. Jadi kalau memperbarui status kelayakan itu di data pokok pendidikan. Ini biasanya yang mengelola adalah operator sekolah. Untuk pembaruan status layak PIP oleh Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 semester genap adalah pertanggal 15 Februari 2021 pukul 23.59, jadi jam 12 malam ya, WIB. Nah, ini jam 12 malam terakhir batas waktu sinkronisasi Dapodik. Nah, tanggal 15 Februari 2021. Kemudian yang ketiga, jadi jangan sampai terlambat ya. Ini kita doakan semoga para operator di sekolahan juga bersemangat untuk memperjuangkan para peserta didik, anak-anak dari keluarga kurang mampu, ini untuk mendapatkan bantuan PIP kembali. Yang ketiga adalah data peserta didik dengan status layak sebagai penerima PIP yang sudah sinkron dengan Dapodik dapat dilihat pada aplikasi Si Pintar mulai tanggal 1 Maret 2021. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat dan nanti ketika ada kabar pencairan dana bantuan PIP atau KIP itu juga bisa dicek melalui pip.kemendikbud.go.id seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan di sini kepalanya ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, oke, seperti itu ya sahabat YouTube. Semoga para peserta didik, anak-anak dari sahabat YouTube yang punya KIP atau mungkin merupakan sasaran program PIP ini yang layak mendapatkannya,
Itu siapa saja yang layak mendapatkannya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan dicari-cari dan disimak karena memang panjang ya menjelaskannya dan tidak akan saya bahas di sini. Oke sahabat YouTube, demikian informasi dari saya, dan mungkin dana bantuan BIP nanti jadwalnya biasanya itu kalau ini terakhir bulan Maret bisa dilihat, berarti sekitar April, Mei itu semoga dana bantuan KIP atau PIP ini bisa cair. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.